Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Melahirkan dari Punggung. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Pintu terbuka. Sontak mata Sumi terbuka lebar kalau melihat Danu dan Murni yang tengah menangis di dalam selimut. Danu? Murni? Ucap Sumi terbata. Bibi, ini tidak seperti yang Bibi pikirkan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan pada Murni? Sumi menatap tajam wajah Danu. Melihat Murni yang menatapnya, ia teringat akan sesuatu. Enggak ia yang terkejut mencoba tenang dan mencoba untuk memancing kembali kesalahan Danu. Kamu sudah menghancurkan hidup putriku. Bukankah kamu bilang tidak mencintainya? Murni, lalu apa sekarang ini? Danu, warga harus tahu, mertuamu juga harus tahu bahwa kamu sudah merusak putriku Murni. Ancam Sumi. Tidak, Bi, jangan katakan pada siapapun. Mohon Danu. Apa? Enak saja kamu Danu. Kalau mereka tak saya kasih tahu, kamu akan menghancurkan hidup Murni. Mereka akan membiarkan kamu pergi tanpa bertanggung jawab. Tidak, Bi, saya mohon. Saya janji saya akan bertanggung jawab. Saya akan menikahi Murni. Ucapnya gugup. Berat bagi Danu mengatakan kata-kata itu. Tapi jika tidak, aibnya akan terbongkar banyak orang, termasuk mertuanya. Danu tak mau membebani Endah dan Ihsan dengan perlakuannya kali ini. Mereka akan sangat malu dan marah, bahkan mungkin akan membenci Danu. Sumi tersenyum, begitupun Murni. Keduanya merasa puas karena akhirnya Danu tidak lagi menolak untuk menikahi Murni. Pak, Bu, saya akan menikah dengan Murni, ujar Danu setelah Endah dan Ihsan yang sebelumnya diminta Danu untuk kumpul karena ada sesuatu yang akan ia bicarakan. Endah dan Ihsan terkejut dengan pernyataan Danu. Danu yang sebelumnya sangat tidak menyukai Murni, kini tiba-tiba mengabari keduanya untuk memutuskan menikah. Apa yang Danu katakan? Endah bertanya kembali untuk memastikan jika dirinya salah dengar. Saya akan menikah dengan Murni setelah selesai 40 hari hening nanti. Danu memejamkan matanya. Ada sesak dan juga kecewa di hatinya. Berat baginya membina rumah tangga dengan lain orang yang sama sekali tidak ada di hatinya. Ada apa, Nak? Apa semua baik-baik saja? Ihsan menimpali. Ia tahu jika ada sesuatu yang berusaha ditutupi oleh Danu, meski Danu tak menceritakannya. Ihsan tahu, Danu, meski dia hanya sekedar menantu, namun apapun masalah yang menimpa Danu, Ihsan paham itu. Tidak ada, Pak. Ini mutlak keputusan saya. Saya akan menikahi Murni. Endah memandang Ihsan, mungkin bertanya dengan sikap Danu yang tiba-tiba memutuskan menikahi Murni. Tidak apa, Nak. Jika kamu belum bisa menceritakan masalahnya pada ibu dan papa, papa hanya memberi doa yang terbaik untuk anak papa. Ihsan mengerti. Danu mungkin belum siap membuka masalah dengannya. Jadi Ihsan membiarkan Danu untuk tenang lebih dulu dan meninggalkan Danu yang masih diam setelah mengatakan niatnya. Pak, ada apa dengan Danu? Lirik Endah setelah mereka memasuki kamarnya. Biarkan dia tenang. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi kepadanya, Bu. Dan mungkin Danu belum bisa menceritakannya dengan kita. Ibu bisa lihat raut wajahnya. Tersirat. Sebuah keputusan yang sangat berat diambil. Kalimat yang sangat berat untuk ia ungkapkan. Menikah. Papa bisa melihat ada sesuatu yang ia sembunyikan dari kita. Dan mungkin itu belum waktunya kita tahu. Apalagi ini, Pak. Kenapa cobaan begitu bertubi-tubi datangnya? Masa landing saja belum usai dan belum genap 40 hari. Danu sudah mengatakan akan menikahi Murni. Endah merasa berat. Jika Danu harus menikahi Murni, Endah tahu betul jika Danu sangat tak menyukai Murni. Lalu kenapa tiba-tiba ia ingin menikahinya? Aku akan mencari tahu
Apa sebabnya Danu memutuskan untuk menikahi Murni? Batin Enda. Suara angin dan hewan malam menjadi penghilang kesunyian di malam yang sangat gelap. Tiada bintang dan bulan bersinar di atas sana. Hanya rintik hujan yang seakan menjadi teman bagi Danu. Seakan malam yang mengerti perasaannya saat ini. Maafkan Mas sayang. Danu menatap suasana malam yang sangat hitam. Kabut memenuhi penglihatannya, seakan menjadi pembatas. Tangis Danu tertahan, matanya memerah dan memanas, mengingat di mana Ning yang selama ini menjadi teman hidupnya. Danu masih ingat di mana ia bertemu Ning kala itu. Ning yang menyambut kedatangan Danu ke desa Pati dengan sangat ramah dan sangat sopan. Semoga Mas Danu betah. Anggap saja ini dari sama sendiri, ujar Ning kala itu, yang ditanggapi senyuman oleh Danu. Hingga semakin hari, kedekatan mereka berubah menjadi sebuah cinta. Ning menerima segala kekurangan Danu. Ia tahu semua tentang Danu yang hidup sebatang kara. Bahkan di desa Pati, ia tak memiliki saudara seorang pun. Kata sah merubah semuanya. Danu dan Kemuning sudah menjadi suami istri. Namun kedatangan Sumi dan Yatno di hari pernikahan membuat Murni tergila-gila pada Danu. Banyak cara yang dilakukan Murni untuk menjatuhkan Kemuning. Namun Danu lebih tahu sikap dan sifat istrinya. Mas, tolong Ning, sakit. Mas. Danu tersentak kalau suara seseorang merintih di telinganya. Hembusan angin menerpa wajahnya. Danu memutar kepala melihat keadaan. Bayangan hitam melayang, bau amis dan anyir darah begitu pekat di indera penciuman Danu. Ning, kamukah itu? Lirik Danu. Bau busuk bangkai tercium dengan campuran aroma bau bunga melati. Danu merasakan tengkuk yang meremang dan seakan ada sesuatu yang tengah memperhatikannya. Sakit. Tolong. Mas. Danu terus mengedarkan pandangannya. Hingga pandangannya bertemu dengan sosok wanita yang tengah menenggelamkan wajahnya di lutut. Perlahan Danu melangkah hendak mendekati sosok yang tengah merintih. Bagian wajahnya tertutup rambut hingga bagian lutut. Danu melambaikan tangan hendak meraih pundaknya. Namun pergerakan Danu terhenti kalau kepala sosok perempuan itu bergerak dan berputar. Sakit mas, tolong. Lirihnya yang membuat tubuh Danu seakan berhenti sejenak aliran darahnya. Kemuning, tolong Ning mas, sakit. Ning melayang menjauh. Danu mencoba mengejar dengan tungkainya yang sedikit bergetar. Ning, siapa yang melakukan ini pada kamu? Katakan Ning. Kemuning menggelengkan kepala. Wajahnya pucat dan tatapannya sayu. Suatu saat Mas akan tahu. Mas akan menemukannya. Aku tidak akan membiarkan dia tenang selama hidupnya. Dia akan ketakutan di setiap saat mengingat kematianku. Benarkah kematianmu? Karena ya, mereka sudah memulai, maka mereka akan mendapatkan balasannya. Mereka. Ning melayang menjauhi Danu. Mata Danu tersentak kala melihat punggung Ning yang mendapati sebuah lubang. Danu terjatuh. Hatinya terluka kala melihat sosok yang ia cintai dalam keadaan yang sudah berbeda. Loh, Bapak kenapa melamun pagi-pagi, Pak? Suara Enda menghentakkan Nisa dari lamunan. Ibu, bikin kaget saja. Ujarnya meraup wajahnya kasar. Bapak ini ditanya kok malah begitu. Bapak kenapa pagi gini melamun? Ihsan menatap Enda, seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan. Bu, lirihnya. Enda menatapnya dengan penuh keheranan. Entah mengapa, Enda merasakan ada sesuatu yang sudah terjadi.
Benarkah anak kita gentayangan? Katanya menatap Endah sayu. Maksud Bapak apa toh, Pak? Endah duduk di samping Ihsan. Bu, semalam Yatno melihat Ning. Yatno? Siapa yang bilang, Pak? Bukan hanya Yatno, Bu. Warga lain juga melihatnya. Mereka mengatakan sosok yang mereka temui adalah Ning karena terdapat sebuah lubang di punggungnya. Dan mereka mengatakan jika Ning menjadi sundel bolong. Tidak, Pak. Itu tidak mungkin terjadi. Ning tidak akan menjadi sundel bolong, pekik Endah. Sesungguhnya Ihsan pun tak percaya. Namun apa yang dikatakan warga sedikit membuatnya yakin. Selama ini warga hanya bercerita tentang mitos masa zamannya dulu. Tapi sekarang mereka berbicarakan sosok putrinya. Mungkin saja apa yang mereka lihat benar adanya, Bu. Apa yang mereka lihat benar adanya, Bu? Endah menatap Dano yang berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam, seakan tengah melihat sang mangsa. Apa maksud kamu, Dano? Jadi kamu peraya jika Ning menjadi setan? Karena aku melihatnya sendiri. Ning gentayangan karena ingin menuntut balas akan kematiannya. Menuntut balas? Seru Ihsan dan Endah secara bersamaan. Iya, kita tahu kematian Kemuning sangat janggal. Jadi wajar jika dia menjadi sosok yang penasaran. Karena kematiannya memang disengaja. Endah terhuyung. Tubuhnya akan seakan mendapat hantaman baru yang membuat tungkainya terasa lemas. Jadi, kematian Ning ulah orang yang tidak memiliki hati manusiawi. Dia membunuh Ning dengan cara jahat. Seakan semua orang menyangka jika kita ini penganut ilmu hitam. Begitu. Endah merasakan hatinya yang begitu nyeri. Dadanya terasa sesak. Rupanya apa yang dikatakan Ihsan yang suami benar. Jika Ning mati karena dipaksa atau dibunuh dengan cara yang halus. Siapa pelakunya, Nak? Ihsan angkat bicara. Saya belum tahu. Namun yang pasti kita akan segera mengetahuinya. Aku janji akan menemukan siapapun pelaku yang sudah menyakiti dan membunuh istriku. Tugas Danu yang meyakinkan jika di balik kematian Ning adalah masih ada hubungannya dengan keluarganya. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Sedangkan kamu akan sibuk dengan pernikahan kamu dan Murni. Endah meluapkan kekesalannya karena Danu masih bersikeras dengan Ning, namun ia memutuskan untuk menikahi Murni. Bu, kenapa, Pak? Untuk apa dia masih mengurusi tentang Ning? Jika dia saja dengan mudah akan menikahi Murni. Bu, maafkan saya, tapi saya terpaksa harus menikahi Murni demi nama baik kita juga. Nama baik? Nama baik siapa? Katakan pada ibu, jika kamu memang benar menganggap aku ini ibumu, Danu. Danu menghela nafasnya dengan pelan, lalu ia membuangnya secara perlahan. Sebenarnya, Danu menceritakan awal mula dia bertemu Murni dan masalah dia yang sudah menabrak Murni tanpa sengaja, hingga terjadinya satu kesalahan yang tak pernah ia duga. Endah dan Ihsan meremas dadanya, seakan tak percaya jika Danu akan melakukan itu dengan sengaja. Apa kamu meminum sesuatu? Tanya Endah. Kenapa, Bu? Ya, ini sudah direncanakan. Mereka memang jahat. Mereka melakukan apa yang mereka anggap benar tanpa mereka sadari apa yang mereka perbuat itu salah. Dan Murni semudah itu yang menyerahkan tubuhnya pada kamu hanya karena dia ingin menikah dengan kamu, Danu. Endah geleng-geleng kepala. Marah, benci, dan kesal itu yang ia rasakan. Murni sebagai keponakan begitu rendah bagi pandangan Endah. Benarkah begitu, Bu? Tapi saya sudah salah karena sudah melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Kamu tetap harus bertanggung jawab, Natano. Bagaimanapun, Sumi bisa saja menyebarkan kabar ini pada warga. Dan itu akan merusak nama baik dan reputasi kamu. Bimbing Murni. Jadikan dia menjadi istri yang baik.
Jangan biarkan ia berperilaku seperti Sumi. Tapi Pak, saya tidak mencintai dia. Bahkan setelah tahu kebenaran ini, saya seakan enggan dan kamu laki-laki yang bertanggung jawab, nak. Jangan biarkan mereka menginjak harga dirimu lebih dalam lagi. Kita sama-sama hadapi ini semua. Dan kita juga sama-sama mencari kebenaran tentang santet yang sudah membunuh Ning. Apa yang dikatakan Ihsan ada benarnya. Setidaknya ia sudah bertanggung jawab. Meski ia akan melakukan satu balasan atas apa yang sudah Murni lakukan. Pikiran Danu semakin dipenuhi oleh ribuan pertanyaan. Siapa pelaku yang sudah dengan tega dan sadis membunuh istrinya? Tangan Danu mengepal. Amarah kembali merasuki hatinya. Pembunuhan Ning dan jebakan Murni seakan mengadu di dalam pikirannya. Mas, suara seseorang membuat ketiganya menoleh. Danu dan Ihsan menohok kala melihat sosok di hadapannya. Baru saja dibicarakan, Murni datang dengan keadaan sedikit berbeda. Ia tidak lagi berpakaian seperti biasanya. Danu yang marah dan seakan enggan bertemu malah sibuk memperhatikan Murni. Murni, ada apa kamu kesini? Endah dengan ketus bertanya pada Murni. Bibi, aku kesini mau melihat Mas Danu. Kenapa sih kalian ini? Kayaknya melihat Murni seakan melihat hantu. Untuk apa kamu melihat Danu? Dia bukan anak kecil yang harus kamu jagain setiap waktu. Bu, Ihsan berusaha menenangkan Endah. Ia tahu Endah merasakan kekecewaan setelah mendengar penjelasan Danu sebelumnya. Sudahlah, terserah kalian saja. Endah berlalu membawa Rania ke dalam. Danu hanya mematung, melihat Murni yang lebih berbeda dari biasanya. Ada apa? Tanya Danu datar. Ibu meminta kamu datang ke rumah, Mas, ucapnya. Ngapain? Saya mau berangkat kerja, karena banyak yang harus saya jelaskan dan saya kerjakan di kantor nanti. Ya sudah, Mas bisa nanti sore ke rumahnya. Baiklah. Pak, Danu berangkat ya. Pamit Danu pada Ihsan. Hendak marah namun sikap Murni yang berbeda membuat Danu menahannya. Ia tahu ada sesuatu di balik perubahan Murni. Murni kembali ke rumahnya dengan perasaan berbunga. Danu yang biasa mengusir dan bahkan enggan bertemu dengannya, kini takluk dengan satu tetes serbuk yang ia berikan. Sampainya di rumah, Sumi melihat Murni yang tersenyum-senyum. Mana Danu? Tanyanya. Kerja, Bu. Dia nanti sore kesininya. Pokoknya ibu mau kalian segera menikah. Ibu gak mau kamu hamil di luar nikah. Serunya menatap tajam Murni. Loh, ibu malah sensi begini. Bukannya ini rencana ibu juga? Sumi menarik nafasnya. Dengan kesal ia menjawab. Emang kamu tidak bisa berpura-pura saja? Kamu bikin dia tidur dan kamu tidur di sampingnya. Bukan malah kamu tidur beneran sampai melakukan hal itu, Murni. Mas Danu yang maksa, Bu. Maksa? Iya, dia melihat aku itu seakan Mbak Ning. Dia terus menyebut nama aku itu Ning. Makanya dia sampai mau ngelakuin itu. Ya ampun Murni, orang itu akan marah jika Danu menyebut nama orang lain. Dan yang dia sebut bukan nama kita. Dan kamu? Sumi memijit pelipisnya. Sebesar itukah Murni mencintai Danu hingga rela menyerahkan harta berharganya begitu saja. Rupanya rencanaku salah digunakan, gumam Sumi yang langsung meninggalkan Murni. Murni hanya mematung dan kembali ke dalam kamarnya. Ia kembali mengingat di mana dirinya tengah terbang bersama Danu ke atas surga. Aku tidak peduli lagi dibilang bodoh. Yang pasti kamu harus menjadi milikku, Mas. Murni memejamkan mata, menghayalkan pernikahan yang ingin segera tiba. Suara keran air mengganggu pendengaran Murni. Ia memutarkan kepala melihat pintu kamar mandi. Seakan ada percikan air yang seperti seseorang berada di sana. Murni beranjak dari atas kasur hendak melihatnya tanpa berpikir apapun. Setelah pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Air keran pun mati dan tidak ada tetesan yang berbunyi seperti sebelumnya. Gak ada siapa-siapa.
ujarnya. Angin seakan menerpa tengkuknya, membuat Murni sedikit merasakan hawa berbeda. Ia merasakan tengkuknya berenang dan sedikit merasakan suasana di dalam kamarnya terasa horor. Kalian jahat. Suara bisikan seseorang membuat Murni terkejut. Namun ia tersentak kalau wajahnya di dalam cermin bukanlah dirinya. Mbak Kemuning, kalian jahat. Ibu. Murni tersungkur kalau wajah Ning berubah menjadi mengerikan. Seluruh wajahnya mengelupas, kulit dan dagingnya berjatuhan begitu saja. Sosok Ning menghilang, berubah menjadi kepulan asap hitam. Tak lama, Sumi datang setelah mendengar teriakan Murni. Terlihat Murni yang sudah tak sadarkan diri di lantai. Murni? Pak. Sumi terlihat khawatir melihat Murni yang tak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Apa sih, Bu? Loh, Murni kenapa, Bu? Sudah, jangan banyak tanya. Angkat dia ke kasur. Yatno memangku Murni dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sumi memberikan banyak minyak telon di hidung Murni agar segera sadar. Murni, ucap Sumi. Tak lama, Murni menerjap, menatap keduanya dan menyapu keadaan. Ibu. Murni memeluk Sumi. Peluh dan keringat kembali bercucuran. Wajah Murni pun memucat, membuat Sumi keheranan. Ada apa? Kenapa wajah kamu pucat? Bu, Ning, Mbak Ning, Bu. Dia tadi ada di kamar mandi. Ning, Murni, kamu ini jangan selalu berpikiran yang enggak. Ning itu sudah meninggal dan gak mungkin ada di kamar mandi. Kamu sama Bapak sama aja. Yatno hanya diam. Ia seakan memikirkan sesuatu. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Sumi merasa aneh dengan sikap Yatno dan putrinya. Sudah, kamu istirahat. Ibu sama Bapak ke depan dulu. Yatno dan Sumi meninggalkan Murni. Sumi memandang Yatno dengan begitu tajam. Yatno memalingkan wajah ketika bertatap muka dengan Sumi. Pak, kenapa kalian seakan diganggu terus sama Kemuning? Apa ada sesuatu yang Bapak sembunyikan dari Ibu? Apaan sih, Bu? Mungkin karena selama ini kita selalu bersikap tidak baik. Makanya Bapak selalu merasa dihantui oleh Kemuning, ujarnya. Awas ya, Pak. Jika Bapak menyembunyikan sesuatu dari Ibu. Ibu memang benci sama Kemuning, tapi Ibu masih punya perasaan. Jangan sampai Bapak melakukan sesuatu di luar batas. Ibu pikir Bapak ini sekejam apa? Apa yang Bapak lakukan emangnya? Sehingga Ibu berpikiran jauh. Tanpa menjawab, Sumi meninggalkan Yatno. Kepala Sumi seakan mau pecah karena banyaknya beban pikiran sejak kejadian yang menimpa Murni. Di sisi lain, Murni masih dalam keadaan gemetar. Bayangan Kemuning masih memenuhi ingatan dan seakan terus menari di pelupuk matanya. Tangisnya seakan tertahan. Hanya rasa takut yang semakin membuat Murni tak karuan. Mbak, jangan ganggu aku. Sekarang Mbak sudah gak ada. Aku berhak untuk mendapatkan hati Mas Danu. Lirih Murni dengan bibir dan tubuh gemetar. Matanya sembab karena Murni tak henti menangis. Hingga beberapa jam, akhirnya Murni tertidur karena kelelahan. Murni, apa kamu sudah baikan? Sumi berteriak di depan pintu kamar. Beberapa saat tidak ada jawaban. Hingga akhirnya pintu terbuka. Iya, Bu, ada apa? Murni terlihat sayu, khas orang baru bangun. Ini sudah hampir sore. Kamu belum mandi? Jam berapa, Bu? Sudah jam 3:30. Dari pagi kamu belum makan, dan perut kamu masih belum terisi asupan makanan sedikit pun. Iya, Bu. Murni mau mandi dulu. Nanti langsung makan. Ya sudah, Ibu tunggu di meja makan. Jangan lama-lama. Sumi meninggalkan Murni, dan Murni mengambil handuk hendak membersihkan diri.
Ia melangkah menuju kamar mandi. Namun pergerakannya terhenti kala Murni menatap wajahnya di cermin. Ia mengingat kembali kejadian tadi pagi, hingga Murni kembali mengurungkan niatnya dan lari keluar kamar. "Loh, katanya mau mandi," tanya Sumi melihat Murni yang lari menuju meja makan. "Nanti aja, Bu. Murni keburu lapar," dusta Murni dan langsung menyendok nasi ke dalam piring. Sumi hanya geleng kepala dan tersenyum kala melihat Murni sudah seperti biasanya. "Assalamualaikum." Suara salam dari luar membuat Murni dan Sumi saling pandang. "Siapa, Bu?" tanya Murni. "Mana Ibu tahu? Kan Ibu tidak lihat." "Kali kan tamu." Murni menjeda ucapannya. Ia memandang Sumi dan pintu secara bergantian. "Kenapa?" "Jangan-jangan itu..." Murni lari menuju jendela dan mengintip siapa yang datang. Rupanya seseorang yang ia tunggu dan membuat Murni kembali masuk meninggalkan Sumi. "Ada apa dengan Murni? Siapa yang datang?" Sumi pun melihat dan membuka pintu. Senyumnya kembali merekah dan berkembang kala melihat tamu yang datang. "Dano, masuklah." Ya, Dano datang menepati janjinya. Ia pun membawa Ihsan bersama agar tidak ada salah paham di antaranya. Dano dan Ihsan duduk, dan Sumi memanggil Yatno, sang suami, juga menyuguhkan jamuan seadanya untuk tamu yang ia sengaja undang sejak pagi. Yatno menghampiri tamu yang sudah duduk dengan menatapnya ramah. Dano hanya diam tanpa memberikan ekspresi apapun. Hatinya sedikit merasakan gelisah. Enggan rasanya ia mengucapkan sesuatu yang pernah ia ucapkan dulu pada Kemuning. "Yatno, saya kesini menemani Dano untuk..." Ihsan menatap Dano yang terlihat memejamkan mata. Dengan berat Dano menatap dan menganggukkan kepala. Lalu Ihsan melanjutkan perkataannya. "Melamar Murni untuk menjadi istri Dano." Dano kembali memejamkan mata. Hatinya seakan terluka. Seharusnya ia masih berduka, tapi hari ini ia memutuskan melamar Murni untuk menjauhi kesalahpahaman yang akan terjadi nanti. "Beneran, Dano?" Sumi tersenyum menatap Dano. Ia menegaskan kembali ucapan Ihsan dan ingin mendengar langsung dari mulut Dano. Terdengar hela nafas berat yang Dano buang secara kasar. Netra dan hatinya tengah berusaha menenangkan pikiran yang tengah kalap. Dengan berat hati, Dano membuka suara dan menjawab pertanyaan Sumi. "Iya, Pi. Saya akan menikahi Murni selepas 40 hari ini. Istri saya. Dan hari ini saya melamarnya." Tangannya mengkepal, berusaha menahan gejolak di dalam dada. Seandainya ia tak terjebak situasi itu, Dano ingin pergi dari meninggalkan rumah itu detik itu juga. Namun Sumi, ia akan membuka aib Dano pada semua orang. Yatno tersenyum, menepuk pundak Dano lalu berkata, "Saya terima lamaran kamu. Murni pasti sangat senang dan bahagia," ujarnya menatap netra Dano. Dano menunduk. Ia tak sanggup menatap Ihsan dan keduanya. Hingga tak lama, Murni menghampiri dengan pakaian rapi. Dan lagi, pakaian yang ia gunakan membuat semuanya tercengang. "Tumben kamu pakai pakaian begitu?" seru Sumi yang aneh melihat Murni tidak biasanya memakai pakaian serba menutup. "Kan ada calon suami, Bu. Mas harus gak sopan," saut Murni yang langsung duduk di samping Sumi. Sumi hanya melongo. Entah apa yang terjadi kepadanya sehingga berubah seperti itu. Meski ada baiknya, karena tidak akan digunjing lagi oleh tetangga karena pakaian yang terlalu minim. "Nah, Murni, Danu sudah melamar kamu. Sekarang kamu harus bisa menjadi wanita lebih baik lagi. Jadi kamu harus menjadi pribadi yang lebih baik, merubah sikap buruk kamu, dan bisa menjaga diri," tutur Ihsan menatap Murni. "Emang selama ini Murni gimana, Paman? Perasaan gak pernah bersikap gak baik. Iya kan, Mas? Kalian aja yang terlalu buruk memandang Murni." Ihsan hanya menggelengkan kepala. Murni hanya menatap Ihsan sekilas dan kembali menatap Dano. "Kalau begitu saya permisi, karena masih harus yang mengerjakan sesuatu," ucap Dano sambil beranjak berdiri dari kursi.
Loh mas, kau cepat banget. Murni seketika berubah kalau Danu hendak segera pergi. Saya masih banyak pekerjaan. Murni, Danu masih banyak kerjaan. Kenapa kamu seperti itu? Dia kesini menyempatkan waktu karena takut pulang terlambat. Ihsan ikut berbicara karena tahu bagaimana perasaan sang menantunya. Saya permisi. Ihsan mengekor di belakang Danu. Murni hanya menatap Danu dengan mengerucutkan bibirnya. Ih, kenapa berubah cuek lagi sih? Gerutu Murni. Sudah, yang pasti Danu akan menikahi kamu, Murni. Yatno mencoba menenangkan Murni, sang anak gadisnya. Nah, benar apa kata Bapak? Kamu persiapkan diri, sebentar lagi kamu akan menikah dan menjadi istrinya. Bu, gimana kalau Mas Danu nanti gak menerima Murni sepenuhnya? Lirih Murni. Itu risiko kamu karena mencintai pria yang tidak mencintai kamu. Beruntung Danu mau menikahi kamu, dan kamu harus bisa buat dia mencintai kamu seperti mencintai Kemuning. Sudah, ibu sama papa mau istirahat. Bentar lagi maghrib. Kamu juga masuk kamar sana. Nanti ibu panggil setelah Isya. Murni merasakan kegelisahan. Ia takut Danu tidak bisa mencintainya seperti Ning. Murni melihat keterpaksaan di wajah Danu saat mengucapkan kata lamarnya. Murni memasuki kamarnya dengan perasaan gamal. Namun keras hatinya masih tidak membuat Murni sadar jika Danu tak memberikan hatinya untuk dia. Tolong, tolong. Malam terlihat sepi. Suara hewan malam pun seakan tak ingin bersuara karena gelapnya malam ini memberikan kesan berbeda. Namun di tengah pekatnya malam, terdengar suara seseorang meminta pertolongan. Ia berlari terseok di tengah hutan yang sepi dan gelap. Ampun, ampuni saya nih, ampun. Lirihnya. Kata ampunmu tidak berguna saat ini. Manusia kejam dan berarti iblis sepertimu tidak berhak untuk tetap berada di atas muka bumi ini. Ampun, tolong ampuni saya. Saya hanya ikut dengan kawan saya. Saya hanya menuruti perintahnya. Ya, Kemuning tengah mengejar sosok pria yang menjadi salah satu sebab dari kematiannya yang tak wajar. Kalian memang iblis. Kalian manusia tak berhati. Apa salahku hingga kalian melakukan itu? Beki Kemuning dengan sorot mata yang tajam. Kau tidak salah. Hanya saja dia tidak suka denganmu, Kemuning. Karena dia tak suka melihat kamu bahagia bersama suami kamu. Kemuning menarik paksa tangan pria di hadapannya. Ia menariknya hingga putus dengan melintirnya dalam sekejap mata. Kau gunakan tangan ini untuk membuat sakit di tubuhku. Kau bakar dan kau robek tubuhku tanpa hati. Kau keluarkan paksa bayiku yang baru saja bersemayam di rahimku. Ampun, bukan saya yang melakukan itu. Saya hanya membawanya pada Mbak Parjo. Dia yang menyakiti kamu. Sama saja. Kau dan teman-temanmu manusia iblis. Kau tidak pantas untuk hidup. Jangan bunuh aku, Ning. Satu kali mengipaskan tangan, Ning menusuk perut pria itu dengan sebuah kayu yang runcing dan tajam. Kau... Rasa sakit itu tidak seberapa dengan kalian yang sudah memisahkanku dengan keluargaku, suami dan anakku. Pekik Ning lalu melayangkan kayu yang sudah tajam pada lehernya. Darah muncrat dan mengalir dari tubuh pria tersebut. Ning memenggal kepalanya hingga terputus. Tak lupa, kayu yang ia pegang kembali ia hunuskan pada perutnya hingga menembus ke punggung. Pria itu mati dalam keadaan kepalanya yang putus dan sebelah tangannya yang juga putus. Ning berbalik menampakkan punggungnya yang dipenuhi oleh ribuan belatung yang bersarang di sana. Wajahnya yang mengerikan dengan bola mata yang tak nampak membuat kesan menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Kemuning menghilang menembus kegelapan malam. Suara tawanya yang nyaring sangat mendoakan, sehingga membuat hewan malam
yang tertidur kembali bersuara dan seakan ikut tertawa. Mentari sudah menampakkan sinarnya. Ia tengah bersinar seakan menyambut pagi hari yang terasa indah, namun terdapat duka mendalam di dalamnya. "Pak, tolong Pak!" Suara seseorang membuat para warga yang hendak pergi berkebun terhenti karena teriakannya. "Ada apa, Pak Rojak?" tanya salah satu warga. Ada mayat," sahutnya dengan nafas yang ngos-ngosan. "Mayat? Di mana? Bapak jangan ngada-ngada." "Di hutan, mayatnya sangat mengenaskan," ujarnya, membuat warga saling pandang seakan tak percaya akan apa yang dikatakan Pak Rojak. "Bapak nih ngigo kali, masa ada mayat di tengah hutan? Kalau tidak percaya, kalian lihat saja. Ayo kita lihat, apa benar ada mayat di hutan sana?" Warga yang hendak ke ladang dan bekerja pun akhirnya lebih memilih ke hutan dan melihat kebenaran akan apa yang dikatakan Pak Rojak. Tak membutuhkan waktu lama, mereka sampai di tengah hutan. Semua orang membulatkan mata, darah berceceran. Bau amis menyeruak di indera penciuman mereka. Ih. Seorang ibu berteriak kala melihat sesuatu di hadapannya. Sebuah kepala tanpa tubuh tergeletak dengan lidah menjulur. "Astagfirullahaladzim, itu kepala Pak Fian." Semua orang terkejut kala melihat sebuah kepala yang begitu tak asing tergeletak tanpa tubuh. Itu Pak." Salah seorang menunjuk pada tubuh yang tergantung tanpa kepala. Tubuhnya terdapat sebuah luka dan kayu yang menancap di perut hingga menusuk punggung. Semua orang merasa heran dengan kematian Pak Fian yang begitu tragis. Kepala dan tangannya terputus dari tubuh Fian, membuat warga merasa ketakutan dengan hal yang pertama kali baru mereka lihat dan mereka alami. Sudut pandang Danu. "Lelah sekali hari ini," lirihku sambil kujatuhkan bobot tubuh di atas kursi bambu. Kupejamkan mata, mencoba sedikit tenang dalam keadaan yang kurasa banyak sandiwara. Keheningan yang aku rasa, kesunyian tanpa sosok wanita yang kucinta. "Nah Danu," kubuka mata, kutatap bapak yang berada di sampingku. Ya, kami baru saja kembali dari makam. Hari ini desa dikejutkan oleh kematian Pak Fian yang begitu tragis dan mengerikan. Tangan dan kepala sudah tak berada di tempatnya, membuat aku merasa keanehan di kematiannya. Karena setelah diperiksa, tak ada tanda dan bukti yang dapat menunjukkan sepelaku. "Ada apa, Pak?" "Apa kamu berpikir jika kematian Pak Fian?" Bapak menjeda kata-katanya, seakan ada sesuatu yang ia pikirkan dan hendak ia tanyakan. "Kenapa, Pak?" "Nah, Papa merasa kematian Fian itu bukanlah dibunuh oleh perampok atau sebagainya." Lirihnya yang membuatku mengernyitkan dahi. "Maksudnya? Saya tidak mengerti, Pak." Terlihat Bapak yang menarik nafas dan membuang perlahan. Aku semakin dibuat penasaran dan seakan ikut merasakan kejanggalan yang sama. "Dia sepertinya Fian mati karena seseorang." "Seseorang? Bagaimana maksudnya, Pak?" Dan gak ngerti, karena polisi saja mengatakan tidak ada petunjuk di tubuhnya. "Kamu tidak mengerti, Danu. Desa ini seakan menjadi dejavu bagi kami. Ini bukan hal pertama kali kematian yang begitu mengerikan terjadi di desa ini." "Bukan yang pertama kali?" "Iya, desa ini dulu pernah menjadi desa mati karena kematian warga yang sama naas dan tragisnya. Bahkan dulu desa ini seperti tengah mengadakan mati massal karena warga yang mati sampai beberapa orang dan berserakan. Dan terjadi setiap malam tiba, siapa saja yang keluar rumah dan menginjak tanah pada malam tiba, mereka takkan pernah kembali dan hanya pulang tinggal nama." Aku menelan ludah. Perkataan Bapak membuatku sedikit terkejut. Ya, aku di sini belum lama tinggal dan aku tak tahu asal-usul desa ini.
Hanya saja yang aku tahu di sini memang banyak misteri dan berbagai macam kabar angin tentang warga dan semua orang di sini. Namun aku tidak pernah tahu akan kabar yang baru saja dikatakan oleh Bapak. Yang aku tahu hanya kabar jika desa ini masih kental dengan aura negatif. Bahkan masih sering orang melihat penampakan, meski aku tidak pernah bertemu. Namun setelah kematian Ning istriku, aku percaya semua bisa terjadi dan bisa kita lihat dengan nyata. Nadano, apa kamu sudah mendapat kabar tentang kematian Ning? Tanya Bapak yang membuyarkan lamunanku. Belum, Pak. Belum ada sinar cerahnya. Aku belum menemukan petunjuk untuk mengungkap misteri kematian Ning. Tapi kematian Vian bisa menjadi sebuah dasar. Papa memiliki firasat buruk tentang dia. Entah mengapa, Papa merasa kematiannya seakan ada hubungannya dengan kematian Ning. Pak Vian, maksud Papa dia pelakunya? Papa tidak tahu. Namun melihat kematian Vian, Papa seakan. Pak, sudah ya. Dan akan cari tahu semuanya. Sekarang Papa istirahat. Ku coba menghentikan perkataan Papa. Aku tidak mau berkepanjangan. Aku ingin menemukan sendiri orang yang sudah dengan kejam membunuh istriku. Aku tidak tega melihat wajah dan netra Bapak yang begitu terluka karena mengingat kematian Ning. Dano masuk dulu, Pak. Kutinggalkan Bapak yang masih terpaku di kursi. Entah mengapa, mendengarkan ceritanya aku ikut merasakan sesuatu dan ya, aku melihat Ning di hutan. Aku tak salah jika sebelum pulang aku melihatnya. Apakah dia ingin memberikan petunjuk? Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, hari ini hari 40 kematian Ning. Dan semua orang tengah sibuk menyiapkan semuanya. Kembali ku tatap bingkai foto di mana aku dan Ning tengah bersanding. Kini aku meratap karena aku akan segera tiba di mana aku akan kembali bersanding dengan wanita yang sama sekali tidak aku cintai. Ning sayang, Mas rindu. Ku peluk bingkai foto yang sudah basah oleh air mata yang terus luruh. Netraku yang berkaca dan berbayang merasakan sesak di dada yang semakin mendera. Sayu telingaku mendengar suara isak tangis. Kulihat ruangan yang remang di dalam kegelapan. Kusapu penjuru ruangan kamar ini hingga kurasa mencium sesuatu. Bau apa ini? Gumamku. Kuayunkan kaki mencari aroma bau bunga melati yang begitu menusuk hidung. Namun langkah kakiku terhenti ketika berdiri sesosok perempuan yang tak asing di pandanganku. Ning, sakit Mas, sakit. Lirihnya dengan wajah pucat dan bibirnya yang memutih. Ning, katakan siapa yang melakukan itu? Tolong katakan pada Mas. Mereka menyakitiku Mas. Mereka memisahkan kita. Maafkan Mas, belum bisa menemukan mereka. Tapi Mas janji, Mas akan secepatnya menemukan para pelaku yang sudah menyakiti kamu, sayang. Sakit Mas. Terdengar lirahannya yang semakin menyayat. Kulangkahkan kaki ini untuk lebih dekat dengannya. Kusentuh tangannya. Dingin. Begitu dingin kalau kusentuh tangannya. Tak ada kehangatan yang bisa kurasakan. Kupeluk tubuhnya meski dingin menusuk di kulit. Namun seketika tanganku meraba sesuatu dari punggungnya. Seperti lendir. Lalu kulihat dengan menarik kedua tanganku. Darah. Lirihku. Kuputar tubuh Ning. Seketika pandanganku berubah. Mataku membulat sempurna dengan mulut yang menganga. Ning, kenapa dengan... Mulutku terkatup tanpa bisa berkata-kata. Kalau wajah Ning pun ikut berubah menjadi menyeramkan. Aku mengerjap dengan keadaan gelap. Rupanya aku bermimpi. Aku ketiduran dengan memeluk bingkai foto pernikahanku. Kuusap peluh dan keringat yang bercucuran. Entah mengapa,
Aku merasa seakan mimpi yang nyata. Nafasku yang ngos-ngosan seakan habis berlarian membuat degup jantungku terpompa lebih cepat 2 kali lipat. Astagfirullahaladzim. Segera aku ucapkan lafaz Allah. Ku turun dari ranjang hendak membuka pintu. Ibu lebih dulu membuka pintu. Melihat kamarku yang gelap, ia seakan membuka mulut namun lebih dulu kujelaskan. Maaf, saya ketiduran, Bu. Jadi lupa menyalakan lampu. Tugasku menjelaskan. Sebelum akhirnya, ia kembali bertanya. Kamu baik-baik saja, Nak? Baik, Bu. Ada apa? Tadi kami mendengar kamu berteriak. Apa ada sesuatu yang terjadi? Aku diam. Tak mengapa rasanya berat. Berat bagiku menerima kenyataan jika Ning sudah tiada. Ikhlas kan, Nak? Ibu juga kehilangan. Tapi jika ibu terus bersedih, Ning akan jauh lebih sedih. Bu, saya tidak bisa menerima ini. Saya sangat mencintai Ning, Bu. Ibu paham, Danu. Tapi kita seakan harus bangkit. Jangan terlalu dalam terpuruk, dalam kesedihan. Lebih baik kamu lebih giat lagi dalam menjalani hidup. Riana masih membutuhkan kamu, Nak. Apa yang ibu katakan ada benarnya. Harusnya aku lebih memperhatikan putriku. Dia buat cinta kami berdua yang menjadi pengganti Ning di dalam hidupku. Ayo, ini sudah mau Isya. Sebentar lagi tetangga akan datang untuk ikut mendoakan Ning. Aku bersiap menurut dengan apa yang dikatakan ibu mertuaku. Aku harus bangkit, meski sebenarnya berat untuk aku terus berjalan tanpa Ning di sisiku. Selama ini, ialah yang selalu menyemangatiku. Ia yang selalu ada di kala aku sedih dan pilu. Tapi kali ini, justru aku sedih dan pilu karena kepergiannya. Mas janji akan segera mendapatkan mereka yang sudah menyakiti kamu, sayang. Kuayunkan kaki setelah berganti pakaian. Ku duduk bersama bapak dan warga yang ikut mendoakan istriku. Namun pandanganku menangkap sesuatu. Aku yang merasa tenang pun kembali dilanda keresahan kala melihatnya. Aku berdecak kesal karena rupanya mereka ikut serta bersama untuk berdoa. Tunggu. Nah, biarkan kamu yang tenang. Kita di sini berkumpul untuk mendoakan. Biarkan mereka ikut tanpa harus ada masalah. Aku yang hendak pergi kembali ditarik tanganku oleh Papa. Tapi, dosa kamu pikirkan. Sebentar lagi doa akan segera dimulai. Aku hanya pasrah, meski merasakan kemarahan akan sosok wanita yang duduk berhadapan denganku. Kulihat murni yang terus tersenyum menatapku. Aku mencoba tak menghiraukannya dengan tak memperhatikan gelagatnya. Entah mengapa, setelah tahu apa yang dikatakan ibu atas ulahnya menjebakku, aku semakin tidak menyukainya. Nadanu, aku terhenyak. Suara ibu membuatku tersentak. Iya, Bu, ada apa? Kamu kenapa? Pengajian sudah selesai. Semua orang pergi tapi kamu melamun saja. Ya Allah, selesai. Maafkan Danu, Pak, Bu. Ibu dan Bapak tersenyum sambil menggelengkan kepala. Aku terpaku menatap ruangan yang hanya tinggal beberapa orang saja. Mereka masih mengobrol dan berkumpul di teras depan. Aku merasa tak enak karena pasti mereka menganggapku tak sopan. Gak apa-apa. Ibu sama Bapak sudah menjelaskan sama mereka. Mereka paham akan perasaan kamu, Nak. Sekarang, kamu jangan lagi bersedih. Doakan anak ibu mendapatkan tempat yang indah dan mendapat surganya Allah. Kamu harus bangkit demi Rania. Bu, Danu ikhlas akan kepergian nih. Danu hanya tidak ikhlas akan mereka yang masih tenang setelah melakukan kekejaman pada istriku. Kami paham, tapi kami juga percaya secepatnya mereka akan mendapatkan balasannya. Ku tarik nafas dalam mungkin, lalu kubuang secara perlahan. Iya, Bu, saya percaya secepatnya saya akan segera menemukan mereka.
Waktu berlalu. Bagaimana saksi? Sah? Sah? Sah, sah. Ijab kabul baru saja terucap lantang dari bibirku. Kata sah dari para saksi menyaksikan jika sekarang aku sudah kembali mengikat sebuah pernikahan dan menjadi imam. Semoga bahagia ya. Selamat untuk pernikahannya. Terima kasih. Semua orang berdatangan menghadiri acara pernikahan keduaku. Meski ada beberapa dari mereka yang mempertanyakan akan pernikahanku dengan Murni. Alan, ya, ia termasuk sahabat yang paling dekat denganku di kantor. Bahkan ia juga memberitahu akan kematian Ning yang terkesan janggal. Dan gue pamit ya, ucap Alan dan istrinya. Iya Alan, terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Maaf, gue gak bisa ngasih kado apa-apa. Gak apa-apa, sudah datang juga itu sudah cukup. Para tamu semakin terasa sepi. Kuliah jam di tangan rupanya sudah mau masuk asar. Aku rasa aku bisa beristirahat karena mereka sudah pada pulang. Ibu dan bapak juga mengizinkan. Namun saat aku memasuki kamar, langkahku terhenti karena baru sadar jika Murni mengikutiku dan hendak memasuki kamarku dengan Ning. Berhenti, ucapku dengan nada sedikit menekan. Ada apa, Mas? Untuk apa kamu mengikuti aku? Ini kamar Ning, dan tidak boleh satu orang pun memasukinya selain ibu dan bapak. Loh, terus aku gimana? Kan Mas belum mau pulang ke rumah ibu dan bapak. Jika kamu mau pulang silakan. Jika di sini, tidurlah di tempat lain. Mas, kenapa? Kamu ingin marah? Aku istri kamu loh. Terus kalau nggak tidur sama kamu, aku tidur di mana? Rumah ini nggak ada kamar lagi selain kamar Mbak Ning dan kamar Bibi. Loh, ada apa ini? Ibu dan bapak menghampiri karena mendengar teriakan Murni. Bi, Mas Danu tidak mengizinkan aku masuk kamar. Aku ini kan istrinya. Terlihat ibu yang menatapku. Namun dengan hati berat ibu sepertinya terpaksa memintaku untuk mengizinkan Murni masuk. Enggak Bu, ini kamar Ning. Murni enggak berhak masuk kamar ini. Tegasku menekan lebih dalam. Nah, Murni ini sekarang istri kamu. Berdosa jika kamu mengabaikannya. Ning tidak akan keberatan. Ibu percaya dia mengizinkan Murni, istri kamu, singgah di kamarnya. Dengan berat ku geserkan tubuh yang menghalangi pintu kamar. Murni tanpa bicara langsung masuk mendahuluiku. Masuk, istirahatlah. Setelah itu, kamu ke rumah Sukmi, mertua kamu sekarang. Bu, bagi saya ibu orang tua saya. Tapi kini Sumi orang tua Murni, juga orang tua kamu. Ibu sama bapak mau keluar sebentar. Budi Rati ada perlu sedikit sama kami. Sambungnya setelah menyentuh pundakku. Ibu berlalu meninggalkan aku bersama Murni. Ada gelisah juga amarah yang harus kutahan. Kulangkahkan kaki memasuki kamarku yang biasa kutempati bersama Ning. Kulihat Murni sudah berganti pakaian. Ya, kami menikah dengan acara yang sederhana karena waktu yang tidak memungkinkan. Mas, kita ke rumah ibu sekarang ya. Ibu sama bapak sudah menyiapkan makan malam untuk kita. Ujar Murni hendak kutolak, namun sikap ibunya berbeda dengan ibu mertua. Ya sudah, Mas gak ganti pakaian? Tanyanya yang kujawab dengan tatapan tajam. Ya sudah kalau gak ganti, kita berangkat ya. Murni menggandeng tanganku, namun tak bisa kutolak karena akan ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, aroma masakan sudah sangat tercium hingga ke depan, membuat perutku yang memang belum terisi asupan makanan sejak siang tadi. Assalamualaikum, ucap Murni. Waalaikumsalam. Ayo mas, ibu sepertinya sudah menunggu. Murni menarik tanganku. Aku hanya menurut tanpa mau banyak bicara. Setelah berhadapan dengan mereka, hanya kusuguhkan senyum kecil tanpa mau menyapa atau berbicara sedikit pun. Ayo makan,
Ibu sudah siapkan ini khusus buat kalian. Kulihat Murni dengan gesit menyiapkan nasi untukku. Ya, dia memang cantik, namun sedikit pun tak membuat goyah perasaanku. Makan mas, jangan melamun terus, ujar Murni tanpa kusauti ucapannya dan langsung mengambil piring di tangannya. Aku makan tanpa bicara, tanpa sedikit pun mengeluarkan suara. Mas, malam ini kita tidur di sini ya, di luar hujan lebat. Kalau mau menginap silahkan, saya mau pulang. Mas, kamu kenapa sih? Kenapa cuek terus sama aku? Apa aku salah? Aku ini istri kamu sekarang. Mas, kamu berjanji yang mau menikahi aku, tapi sekarang kamu malah seperti ini. Tanganku sudah mengapal, namun sekuat tenagaku berusaha menahan amarah. Jangan sampai Ibu Murni mendengar ucapan Murni, karena bisa membuatku semakin dalam masalah. Baiklah, saya akan tidur di sini, tapi jangan harap saya akan menyentuh kamu kembali. Cukup sekali saya membuat kesalahan. Tapi mas, keberatan? Tidak masalah, saya bisa pulang. Jangan mas, baiklah. Kasihan ibu, kalau kamu pulang sendirian, dia akan berpikir yang tidak-tidak. Aku tersenyum ketir. Ini awal aku membalas perlakuannya. Aku tidak ingin lengah lagi. Aku tidak mau kesalahan itu terjadi kedua kali. Aku masih berdiri, melihat guyuran hujan di dalam kegelapan malam. Angin berhembus begitu menusuk, membawa anganku melayang jauh bersama hayalan. Kulihat ranting yang bergerak tertimpa air hujan, mengingatkan aku pada Ning. Mas, kamu tahu? Apa? Lihatlah, ranting ini bergerak seakan tengah melepaskan segala beban dalam hidupnya. Ketika guyuran air hujan menimpa setiap tangkainya. Dan begitu pun kita, seberat apapun beban kehidupan kita, semua akan terasa hilang dalam sekejap, hanya karena guyuran air hujan. Iya, aku sedikit terengah. Bebanku seakan hilang terbawa air yang berjatuhan. Lirihku sambil menengadahkan wajah ke atas langit yang gelap. Merasakan guyuran air hujan di tubuhku. Aku mencoba melakukan apa yang dulu pernah kami lakukan bersama. Aku dan Kemuning. Setelah ku rasa sedikit ringan, aku berlalu hendak memasuki kamar. Meski dengan malas aku terpaksa karena tubuh yang mulai kedinginan. Kulihat Murni yang sudah tertidur dan tertutup selimut. Aku pun dengan santai berganti baju. Setelah selesai, aku merebahkan tubuh di ranjang. Namun karena tenggorokanku yang terasa kering, aku mengambil gelas di atas nakas dan meminumnya hingga tandas. Setelah selesai, ku rebahkan tubuh memunggungi Murni. Namun sebelum sempat aku menutup mata, aku merasakan sesuatu di tubuhku. Kenapa panas sekali? Lirihku yang mengipas-ngipaskan tangan. Namun bukannya merasa baikan, tubuhku semakin merasakan sesuatu. Hasratku seakan bergejolak dan gak bisa kutahan. Pandanganku berbayang dengan kepala yang sedikit pusing. Tubuh yang semakin tidak karuan dengan hasrat yang semakin naik membuatku merasa tersiksa. Namun kulihat Ning tengah menatapku dan tersenyum. Mas, Ning, Mas rindu. Mas sangat merindukan kamu. Kuusap wajahnya melingkar, membingkai di sudut wajah cantiknya. Kulihat Ning tersenyum dan aku terus memeluknya. Hasrat yang semakin mempuncak membuatku terbawa ke dalam kehangatan yang kembali kurasakan. Ning, panggilku. Iya mas. Mas sangat mencintai kamu. Ku peluk tubuhnya. Aku terus mencumbunya seperti biasa yang aku lakukan kepadanya. Bibirnya yang ranum membuat aku selalu merindukan sentuhannya. Pelan mas, sakit. Lirih Ning. Iya sayang, aku terus memberikan yang terbaik untuknya. Aku tidak ingin mengecewakan Ning. Aku ingin selalu membuatnya puas dan merasa senang. Suara desahanku dan Ning akhirnya selesai. Kulihat Ning tersenyum dan memelukku. Hingga tanpa terasa, aku kelelahan dan langsung menutup mata.
Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.